Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian telah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, motivasi, inspirasi, tutorial, pencerahan untuk kalian menuju kesuksesan yang berkah. Jadi channel ini itu membarengi kalian untuk kalian menuju kesuksesan. Ya pasti sukses lah, karena kalian sudah mengklik channel ini, itu kalian sudah pasti orang sukses ya. Orang sukses itu vibrasinya akan ketemu sama channel-channel yang memberikan kajian-kajian kesuksesan, kajian-kajian untuk meningkatkan keadaan ekonomi, keadaan pribadi ya, supaya menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang dapat memberikan berkat kepada lingkungannya ya, tidak hanya kepada dirinya sendiri, juga sudah kepada lingkungannya. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini aku ingin memberikan pandangan dan memberikan sharing ilmu ya, yang pasti masih kajiannya dengan mengundang rezeki ya. Kajiannya luas ini, kajian mengundang rezeki ini kajian yang luas. Jadi aku ingin memberikan pandangan mengundang rezeki itu bukan duduk diam ngawe-ngawe tangan rezeki datang, tetapi sebelum kalian duduk diam ngawe-ngawe tangan rezeki datang, itu ada proses di balik itu semua ya. Mengundang rezeki itu adalah sistem. Mengundang rezeki itu adalah sistem ya. Saya ulangi itu tadi 2 kali. Apa maksudnya kok mengundang rezeki itu adalah sistem? Iya, karena sebelum kalian mengundang itu kalian harus melakukan suatu perjalanan, kalian harus melakukan suatu penelitian yang dapat membuat sistem itu berjalan sesuai dengan keadaan yang kalian inginkan ya. Misalnya kalian menginginkan keadaan itu mengundang ya, itu adalah sistem yang kalian buat. Sistem yang kalian buat itu untuk mengundang ya. Ya, mengundang apa ini? Mengundang orang mengundang masalah jangan ya, mengundang rezeki ya. Jadi rezeki itu sendiri kan banyak. Rezeki itu tidak hanya materi, tetapi rezeki adalah sesuatu yang bisa menjadi solusi pada saat kita butuhkan ya. Rezeki itu adalah sesuatu yang datangnya itu tak terduga, tetapi kita lebih baik kan membuat sistem supaya kita tidak depresi dalam mengatasi yang namanya rezeki ya. Karena ada bahasan mengejar rezeki, ada bahasan mencari rezeki, yaitu dari situ aja, dari mengejar dan mencari itu keadaannya aja sudah stres ya, stressful itu. Karena mengejar kan lari ya, mencari ya, berarti kan rezekinya itu hilang kemana, ini harus dicari. Rezeki kemana ini perginya, harus dikejar. Berarti seperti kalian mengejar sesuatu, nah yang dikejar itu mau atau tidak. Kalau kalian tidak mengejar, berarti itu kan mungkin menghampiri ya, atau menghampiri. Berarti kalau menghampiri itu memang tertaut ya. Berarti kan kalau kalian tertaut dengan yang namanya rezeki, yaitu kalian sudah tidak usah mengejar lagi, tidak usah mencari lagi, tetapi kalian tinggal menjemputnya ya, atau mengundangnya ya. Kalau orang mengundang itu kan sudah datang kemungkinan, dan kita tahu rezeki itu sudah datang ya, tinggal kita jemput. Tetapi kalau kita menjemput rezeki tanpa kita undang dulu, bagaimana? Menurut kalian rezeki itu akan datengin kita nggak? Maksudnya itu akan ada di tempat tujuan kita jemput nggak? Nah itu teman-teman sekalian. Jadi awal mula itu yang kalian usahakan yaitu bagaimana caranya mengundang rezeki. Nah, mengundang rezeki ini salah satunya ada yang mau saya sharingkan di video kali ini, yaitu adalah tentang bagaimana kita menjaga suasana hati kita ya.
menjaga suasana hati itu tidak mudah teman-teman sekalian, tapi ini efek. Karena kenapa menjaga suasana hati itu tidak mudah? Kita itu selalu dipengaruhi oleh mood di sekitar kita, ya kan? Belum lagi naik turunnya keadaan ekonomi itu juga bisa membuat kita moodnya jadi baik atau buruk. Nah, bagaimana kita itu membuat mood kita itu selalu baik all the time? Oh, itu sangat tidak mudah teman-teman sekalian. Iya, coba deh kalian, mungkin nggak seharian itu kalian nggak emosi, ya? Mungkin nggak? Coba sekarang kalian pikirkan, kalian bayangkan, atau kalian analisa keadaan kalian kemarin. Mungkin nggak kalian pernah tidak emosi dalam satu hari? Mungkin ya, kalau kalian tidak bertemu dengan berbagai macam orang dengan masalah-masalah mereka yang juga akhirnya kalian kena masalahnya, ya. Mau orang kerja, mau orang tidak kerja, itu dua-duanya pasti mengalami yang namanya masalah, ya. Kerja ada masalah di lingkungannya, ya, dengan customernya, ya, dengan teman kerjanya, ya. Orang tidak kerja ada masalah juga. Dengan apa? Dengan keadaan ekonominya, ya, dengan tetangganya, dengan keluarganya, ya, dia dikata-katain dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang namanya kehidupan itu, kalian mau ke kanan, mau ke kiri, ke depan, ke belakang, kalian pasti akan menemukan yang namanya masalah. Nah, masalah sendiri itu adalah sarana kita belajar untuk memperbaiki kehidupan kita, teman-teman. Jadi jangan musuhi masalah. Jadi masalah itu pasti akan ada setiap kalian kemanapun, itu masalah itu pasti ada. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi masalah, bagaimana caranya kita tetap tenang pada saat adanya masalah. Nah, itulah yang harus kalian usahakan, ya. Kalian harus mengusahakan itu, karena sesuatu penyelamatan untuk keluar dari masalah itu adalah memang harus diusahakan. Dan setelah diusahakan, coba kalian bikin rumus. Kalian bikin rumus pemecahan masalah itu, ya. Karena rumus kalian sama rumus saya sama rumus teman-teman yang lain itu berbeda, ya. Karena masalah itu sebenarnya sepertinya itu untuk banyak orang, tetapi tidak, sepertinya masalah itu untuk pribadi, ya. Itu untuk pribadi loh teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara kita memecahkan masalah, ya, itu kita membuat rumusan. Kita harus mempunyai rumusan sendiri untuk masalah yang kita hadapi, karena masalah kita dengan masalah rekan kita, keluarga kita, teman kita itu berbeda. Sepertinya sama, sepertinya mirip, tetapi sebenarnya masalah itu yang datang kepada kita yaitu untuk pribadi kita, ya. Kita yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, itu loh teman-teman, kita yang bisa menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita datang ke teman kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita, hanya bisa memberikan pandangan-pandangan, ya, yang akhirnya nanti kalian ramu jadi solusi, ya, untuk membantu menyelesaikan masalah kalian, ya. Dan misalnya channel YouTube Ito Mujigae ini, ya, ini adalah sarana untuk kalian mendapatkan solusi, tetapi bukan menyelesaikan masalah kalian, teman-teman sekalian. Ini bukan untuk menyelesaikan masalah kalian, tetapi ini untuk memberikan sumbangsih, memberikan tambahan, ya. Mudah-mudahan itu terbuka celah, ya, entah mungkin dari pandangan videonya atau mungkin dari audio yang saya perdengarkan, ya. Kalian menjadi tenang atau menjadi membuat kalian itu tercerahkan sehingga kalian mendapatkan tambahan untuk solusi masalah kalian. Berarti benar kan? Semua orang tidak bisa menyelesaikan masalah kalian, ya. Yang bisa menyelesaikan masalah kalian adalah kalian. Jadi kalau kalian punya masalah dan terselesaikan, rumuskan
rumuskan, kemungkinan rumusan kalian itu dibutuhkan oleh orang lain, karena kemungkinan ada yang mirip cara penyelesaiannya itu seperti kalian, ya, mirip seperti kalian gitu loh. Maksudnya itu ya kemungkinan itu misalnya gini ya, saya ibaratkan aja kayak motor ya, kalian itu motornya sama dengan tetangga kalian, masalahnya itu pasti akan mirip-mirip walaupun tidak sama ya. Misalnya motor keluaran tahun 2024 atau keluaran terbaru lah, kemungkinan itu permasalahannya itu mungkin pada injeksinya gitu loh, atau pada akinya selalu suka soak ya, nggak tahu lah, itulah ada kemiripan kan. Pas mogok misalnya tiba-tiba ini keluaran tahun segini ya, ini permasalahannya itu ini pasti sama. Jadi kalian juga bisa memberi bantuan kepada orang yang punya masalah yang mirip dengan kalian ya. Mirip itu bukan berarti sama teman-teman sekalian, tetapi rumusan kalian memecahkan masalah kalian itu bisa kalian berikan untuk meringankan orang lain teman-teman ya. Jadi itulah ya, mungkin itu juga bisa jadi sedekah juga ya, sedekah untuk memberikan gambaran atau penyelamatan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain ya. Makanya kalau kalian punya banyak masalah itu bisa dibilang ya, bisa dibilang kalian punya banyak solusi ya. Kalau kalian tidak pernah punya masalah, berarti kalian mungkin tidak punya keahlian untuk memecahkan masalah ya. Sebenarnya memecahkan masalah itu juga tidak rumit, hanya perlu kalian mengatasi emosi kalian, yaitu kembali lagi ke suasana hati itu. Jadi yang saya sharingkan di kesempatan kali ini kan adalah suasana hati ya. Suasana hati itu sangat berpengaruh pada kajian mengundang rezeki. Jadi perbaikilah hati kalian supaya hati kalian itu selalu bahagia dan senang, karena itu sangat berpengaruh untuk kalian menarik rezeki ya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak kajian kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.